kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu dalam agenda sosialisasi kegiatan FILAB semester ganjil program studi kebidanan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini nantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti yaitu sosialisasi kegiatan FILAB semester ganjil program studi kebidanan oleh Ketua Program Studi Kebidanan Program Sarjana kepada Ibu Rizky Fitrianing Tias. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-Ibu CI, yang terhormat Ibu-Ibu pembimbing. Puji syukur Alhamdulillah hari ini Ibu-Ibu berkenan meluangkan waktu untuk persamaan persepsi terkait mahasiswa kita yang akan melaksanakan kegiatan FILAB pada tanggal 18 November. Sebelumnya, di semester genap juga telah kita laksanakan FILAB di TPMB, tapi mungkin tidak semua ibu-ibu bidan yang ada di sini ditempati mahasiswa kita untuk FILAB. Izin share screen. Sosialisasi FILAB Prodi Kebidanan Program Sarjana Universitas Dr. Subandi Jember. Tujuannya FILAB ini adalah eh, bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik dalam mengetahui gambaran yang dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk waktunya itu adalah di TPMB jam 16, mohon maaf ini jam 16 ya, sampai dengan jam 20 atau sampai dengan jam 21. Kemudian mekanisme bimbingan nanti akan di Zoom oleh dosen setiap 1 minggu sekali. Nanti bentuk laporannya itu adalah sesuai dengan target masing-masing mata kuliah dengan kontribusi ke TPMB yaitu 10.000 per hari per mahasiswa. Kemudian untuk jadwal FILAB kita itu adalah mahasiswa semester 3 nanti di tanggal 16 sampai dengan 28 Desember. Ada semester 5 itu tanggal 2 sampai dengan 14 Desember. Semester 7 ada di tanggal 18 sampai dengan 30 November. Jadi masing-masing FILAB untuk mahasiswa itu adalah selama 2 minggu. Jadi mulai dilaksanakan di tanggal eh, 16 sampai 18 sampai 30 November. Nah, dari masing-masing mahasiswa ini ada beberapa mata kuliah. Jadi tidak semua mata kuliah karena FILAB yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi FILAB ini kita sesuaikan dengan struktur kurikulum atau struktur mata kuliah yang ada di semester ganjil ini. Untuk yang semester 7 itu adalah askep komunitas dan askep holistik pada bayi dan balita. Kemudian di semester 5 itu ada askep nifas, askep bayi, balita dan apras, dan askep kispro. Semester 3 itu ada askep pranikah dan prakonsepsi serta askep kehamilan. Untuk yang semester 3 yang akan dilaksanakan mulai 16 sampai 28 Desember, memang mahasiswa kita baru memperoleh teori untuk askep pranikah dan prakonsepsi serta askep kehamilan saja.
Jadi nanti kalau misalnya ditanya untuk yang semester 3 ini, ditanya tentang persalinan, nifas, mereka belum mengetahui. Jadi sebenarnya untuk Philep ini mahasiswa hanya observasi karena memang belum pernah melihat atau mengerjakan pasien sama sekali dan mahasiswa juga belum kita skill lab. Jadi dengan adanya Philep ini mahasiswa tahu bahwa gambaran di lapangan itu seperti ini. Sekaligus menjadi role model bahwa gambaran menjadi bidan itu seperti apa. Kemudian ini untuk TPMB yang dipakai. Jadi dalam surat pengantar kita itu nanti ada TPMB yang dipakai dan mereka kelas berapa atau semester berapa. Itu sudah ada semua di surat pengantar yang akan kita kirimkan dan nanti mahasiswa juga akan mengirimkan ke ibu-ibu semua. eh dari semester 3, semester 5 sampai semester 7. Nanti untuk target akan kita presentasikan sesuai dengan PJMK masing-masing. Saya rasa itu mungkin ibu-ibu semua ada sesuatu yang perlu kita diskusikan terkait pelaksanaan Philep ini. Oh ya, ini untuk biaya TPMB ada kenaikan menjadi 15.000 per hari per mahasiswa. Tuh. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan ibu-ibu semua. Jik- Ya, Iya, monggo Ibu-ibu CI, jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Atau apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa disampaikan. atau sambil menunggu kita langsung sosialisasi untuk yang semester 7, yaitu asuhan kebidanan holistik dan komunitas. Kebetulan PJMK untuk asuhan holistik saya sendiri. Saya mohon izin untuk langsung presentasi buku panduan untuk Bu Riris, ya, boleh bertanya, mewakili kemarin itu saat menghubungi Bu Bidan, mungkin Bu Bidannya sekarang join tapi masih bergabung dengan yang lain gitu. Kemarin itu oke. ada bidan yang bertanya kalau misalkan pagi itu mahasiswa kalau misalkan tidak ada perkuliahan diajak di posyandu apa boleh? Iya, baik. Karena memang untuk kalender akademik kita itu adalah sebenarnya kalender akademik teori. Jadi memungkinkan atau dimungkinkan mahasiswa itu masih ada perkuliahan. Tapi jika mahasiswa itu tidak ada perkuliahan pada hari tersebut, silahkan untuk diajak, monggo. Tetapi jenis prakteknya ini sebenarnya ke TPMB, jadi sifatnya membantu bidan TPMB. Tapi jika diperkenankan untuk ke posyandu, kami tidak keberatan. Justru kita berterima kasih. Oh ya, menyambung lagi, kemarin memang ada pertanyaan, kalau misalnya biasanya baby spa atau baby massage itu biasanya pagi sampai maksimal jam 3. Kemarin ada yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk jadwal ini bisa menyesuaikan. Pada prinsipnya untuk asuhan holistik ini jumlah untuk praktek adalah 45 jam selama 2 minggu. Itu. Kemudian jika di hari Sabtu tidak ada kuliah, bisa dilaksanakan untuk Philep ini
dari pagi sampai siang atau yang penting minimal memenuhi untuk 45 jam per 2 minggu. Nanti masing-masing mata kuliah tergantung berapa jam kebutuhan untuk prakteknya gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Dalam, Bu. Nggih, monggo. Erna, nggih. Eh, Seperti yang disampaikan Bu Riris tadi bahwa kalau baby massage kita biasanya memang pagi. Adik kan kebetulan cari holistik bayi balita nggih, Bu. Iya, Ya untuk memang kalau semester pas 7. Nggih. nah berarti kalau memang adik-adik masih aktif kuliah memang banyak boten sagete gitu nggih, Bu. Iya. Jadi kalau Oh. misalnya memang sebenarnya untuk jadwal ini memang jadwal kuliah masih, Bu. Jadi di Kaldi kita itu ini Philep ini adalah masuk jadwal perkuliahan. Tetapi nanti mungkin bisa dialihkan di hari Sabtu atau Minggu untuk Iya. kegiatan ini. Pada prinsipnya untuk asuhan holistik ini adalah 45 jam per minggu gitu Bu Erna. Jadi mungkin Oke. bisa ikut Sabtu atau ikut Minggu atau jika misalnya mahasiswa tidak ada kuliah, begitu. Nggih. Kemudian yang satunya adalah komunitas nggih, Bu. Iya, Adik itu kemarin sudah saya tanya itu bikin SAP gitu nggih, nggih, Satuan Acara Penyuluhan. Nah, memang tujuan kami mengajak ke Posyandu itu sebenarnya kan di situ sebenarnya komunitas gitu loh, Bu. nggih. Maksudnya mungkin seperti itu. Seperti hari ini tadi kita ada kelas bumil. Ini ngapunten nggih, Bu, di luar ranah ini ada adik yang atah profesi nggih, Bu, yang kalau di puskesmas nggih. Iya, Nggih. Nah, itu tuh sebenarnya kami sudah aja, tapi jawabannya adik itu malah bilang, kamu anu kita nggak ada target lagi Bu komunitas loh. Piye to bocah iki? Maaf nggih Bu gitulah. Ini kan kebetulan kelas Bumil di mana tidak setiap bulan kita itu ada gitu loh Bu. Jadi mungkin diajaknya ke Posyandu sebenarnya lebih ke tujuannya adik-adik itu bisa mengambil yang komunitas gitu. Gitu Bu. iya itu yang untuk profesi ya Bu ya. Ye, terus tapi kalau misalnya adiknya kebetulan ada yang ini apa semester 7 komunitas berarti kita tuh sebenarnya ingin memfasilitasi dengan mengajak ke posyandu mereka bisa memberikan penyuluhan gitu loh Bu. Terkait di kebetulan di TPMB saya ada yoga sih bisa. Cuman biar tahu yang sebenarnya komunitas itu kan memang di puskesmas di posyandu gitu loh Bu. Iya, iya, Maksudnya begitu, Nje. iya. Nggak apa-apa Bu Erna diajak ke Posyandu. Nanti untuk yang profesi, kebetulan besok kita bimbingan profesi ke Puskesmas Patrang. Nanti biar kita follow up ke mahasiswanya. Oh ya, gini Bu, Oke. jadi ternyata jadwal untuk askep komunitas dan holistik itu di hari Kamis dan Jumat. Jadi kemungkinan di hari Kamis dan Jumat itu mahasiswa dari pagi itu bisa untuk praktek di TPMB-nya ibu-ibu semua. Karena di jadwal semester 7 itu memang Kamis dan Jumat adalah jadwal komunitas dan askep holistik yang memang ada filebnya. Begitu. Oke. Oke, Nggih, mudah-mudahan pas ada pasien. nggih, nggih, nggih. Enggak mesti nje, nje Nggih, jadi sampun Ibu. nggih, terima kasih Bu Erna sehingga untuk memang untuk asuhan holistik ini memang butuh waktu yang berbeda. Jadi bisa dimaksimalkan di hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Hmm. Kemudian untuk target holistik sebentar. Untuk target holistik ini ada beberapa. Untuk buku panduan ini sudah kita bagikan ke mahasiswa. Jadi untuk target kompetensinya itu ada 3, yaitu eh, ada melakukan pendampingan pelaksanaan baby massage, baby gym, dan baby spa. Ini ada target ya, itu refleksi kasus 1, kemudian melakukan edukasi tentang penggunaan herbal dalam praktik kebidanan itu bentuknya kompre.
Jadi misalnya melakukan edukasi terkait budaya-budaya penggunaan herbal, nanti itu dikaji, kemudian dibuat laporan kompre, kemudian melakukan penyusunan laporan identifikasi penggunaan herbal, itu juga kompre, jadi ada milih salah satu ya Bu ya. Jadi ada edukasi tentang penggunaan herbal, herbal dan laporan identifikasi penggunaan herbal. Kemudian ada sujo pada bayi dan balita, itu bentuknya SOAP. Seperti jadi targetnya hanya 3 saja mahasiswa. Untuk lain-lain itu hampir sama dengan profesi sebenarnya. Cuma mohon izin Bu, karena memang mahasiswa kita ini masih belum berpengalaman di lapangan, mohon bisa dibimbing dan diarahkan sehingga bisa memenuhi target yang diharapkan, terutama ini untuk cara komunikasi, kemudian keterampilannya, dan juga pengetahuannya. Saya rasa itu untuk asuhan holistik. Saya kembalikan ke Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Riri. Selanjutnya, untuk pemaparan panduan Philep mata kuliah asuhan kebidanan komunitas kepada Ibu Yuni Handayani, disilahkan. Terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan terkait dengan buku panduan Philep untuk asuhan kebidanan komunitas. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat ya. Di sini saya mungkin menyampaikan prolog terlebih dahulu. Masih loading Ibu? Belum, Oke. belum. Sampun Bu. Ampun, nggih. Nggih, mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa mahasiswa kami ini semester 7, sebetulnya mahasiswa kami ini sudah melaksanakan program KKN, sehingga sedikit banyak terkait dengan komunitas, mereka sudah mulai memahami. Namun ada beberapa yang memang belum memahami terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, kebetulan di sini sebagian besar TPMB yang kita gunakan adalah ibu-ibu yang ada di puskesmas. Memang beberapa ada yang murni, namun sebagian besar juga ada di puskesmas. Harapannya ketika di pencatatan dan pelaporan, mohon mahasiswa kami eh, di dibimbing terkait pencatatan dan pelaporan, utamanya di kohort ibu dan anak, kemudian PWSKIA, dan untuk targetnya nanti di ini di SAP. Untuk SAP saya rasa mahasiswa kami sudah. Saya langsung saja ke targetnya gitu. Oke, ini targetnya. Jadi mahasiswa kami ditugaskan untuk membuat SAP dengan lengkap dengan tulisannya, apa leafletnya, dengan alat bantu atau alat peraga yang digunakan pada saat penyuluhan. Kemudian mempelajari PWSKIA, mempelajari pengisian kohort ibu dan anak, dan rekam medis. Ini eh, observasional sifatnya, belajar terkait ini ya, pengamatannya terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Namun untuk tugas yang harus dikumpulkan dan mereka harus mempunyai skill, yaitu penyusunan SAP dan pemberian eh, penyuluhannya. Mungkin itu untuk komunitas tidak terlalu banyak. Memang kami menugaskan mahasiswa dalam asuhan kebidanan komunitas karena mahasiswa kami sebetulnya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi sudah melalui tahap KKN, memang sudah pernah MMD juga
tetapi tidak menutup kemungkinan pelayanan secara keseluruhan untuk kebidanan itu di bidang komunitas, baik mulai dari hamil sampai dengan kesehatan reproduksi. Nah, kan gitu. Mungkin itu Ibu-Ibu terkait dengan targetnya komunitas. Mungkin ada yang Baik. perlu didiskusikan. Oke, terima kasih Bu Yuni Handayani pemaparannya. Monggo Ibu-Ibu jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, ini mata kuliah yang ada di semester 7 nggih, asuhan kebidanan holistik dan asuhan kebidanan komunitas. Sebelum kita masuk ke mata kuliah yang dibebankan kepada adik-adik di semester 5. Belum ada Ibu-Ibu. Baik, kita lanjut ke Terima kasih Bu mata Melati. kuliah di semester 5 ini sami-sami ada 3 mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan nifas, kemudian asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah, dan asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Yang pertama, kepada Ibu Dini dapat menyampaikan panduan Philep untuk mata kuliah asuhan kebidanan nifas. Baik, terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, mohon izin untuk share screen. Di sini saya selaku PJMK dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas. Jadi di dalam buku panduan yang telah dibagikan kepada mahasiswa, terdapat di sini ada tabel daftar keterampilan minimal untuk capaian asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Untuk total targetnya nanti ada 1 refleksi kasus dan juga 1 SOAP. Terkait dengan SOAP-nya, ini nanti diharapkan capaian pembelajarannya adalah terkait keterampilan pemeriksaan fisik dan juga perawatan perineum yang didokumentasikan melalui teknik SOAP. Ini diutamakan mencapai target ini untuk ibu postpartum maksimal di 7 hari. Jadi harapannya supaya pada saat data objektif pemeriksaan TFU, adik-adik masih bisa merasakan bagaimana TFU tinggi fundus uterus pada periode nifas. Jadi di sini sudah saya beri keterangan untuk poin A dan B terkait periodenya di KF1 dan KF2 ini diutamakan. Begitu. Kemudian untuk target berikutnya adalah terkait melakukan perawatan payudara dan pijat oksitosin pada ibu nifas dan juga melakukan bimbingan senam nifas. Ini dapat dipilih salah satu untuk dijadikan target melakukan refleksi kasus. Jadi terkait dengan kasusnya di sini sudah disendirikan mana yang harus capaian targetnya berupa SWOT dan mana yang menggunakan refleksi kasus. Adapun nanti format penulisan SOAP maupun refleksi kasusnya juga sudah terlampir pada buku panduan. Oke. Baik, kira-kira ini target untuk asuhan kebidanan nifas. Saya kembalikan dulu pada Ibu Melati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Dini. Selanjutnya ke Kespro dulu nggih. Saya kebetulan PJMK-nya, saya share screen dulu. Jadi untuk target cash pro yang harus diperoleh oleh adik-adik ini terbagi sebenarnya ada 3 tema besar yang mereka bisa memilih salah satu saja. Jadi ada tema mengenai asuhan kebidanan pada masa pranikah dan prakonsepsi, kemudian ada asuhan pada remaja dan juga asuhan pada perimenopause dan postmenopause. Jadi ini hanya memilih salah satunya saja untuk target di asuhan kebidanan cash pro ini sehingga totalnya hanya ada 1 target refleksi kasus yang harus dibuat oleh adik-adik mahasiswa. Gitu. Jadi untuk uren-uren yang ada di bawah tema besar ini adalah contoh kasus yang bisa diambil. Jadi hanya salah satunya saja bisa mengambil di masa pranikah atau prakonsepsi, kemudian remaja atau di
masa perimenopause maupun postmenopause. Untuk yang lain-lain insya Allah sama dengan PJMK yang lainnya. Di dalam panduan ini sudah ada format untuk membuat refleksi kasus yang harus dibuat oleh adik-adik dalam membuat laporan refleksi kasus tersebut. Baik, demikian untuk panduan asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan panduan asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah oleh Bu Sari. Disilakan Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Melati. Mohon izin saya share screen. Berikut adalah target untuk asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Ada dua target pada mata kuliah ini. Yang pertama tentang SOAP, untuk temanya bisa dipilih di sini untuk salah satu, nggih, Ibu-Ibu. Jadi hanya satu SOAP, satu refleksi kasus. Untuk kompetensinya bisa tentang anticipatory guide, tentang DDST, SDIDTK, diaparas, oral trust, maupun personal hygiene, pemberian KIE di sini ya, tentang seks edukasi. Jadi ini saya ambil dari beberapa target yang diharuskan diambil di stase profesi. Jadi biar mulai dari sarjana, adik-adik sudah mulai mengenal apa itu target yang sudah tertuliskan di sini, sehingga nanti ketika memasuki prodi profesi atau masuk ke jenjang yang berikutnya, mahasiswa sudah tidak kaget lagi dari apa yang sudah diharuskan untuk dicapai di stase profesi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Melati. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Sari. Kita lanjut ke mata kuliah di semester 3. Nggih, Ibu-ibu, ada dua mata kuliah, yaitu askep pranikah dan prakonsepsi dan askep kehamilan. Yang pertama, mata kuliah askep pranikah dan prakonsepsi. Monggo, Bu Ririn. Oke, baik. Terima kasih Bu Melati atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ibu, saya ingin memaparkan terkait dengan target kompetensi yang akan dicapai oleh adik-adik mahasiswa terkait mata kuliah Aska Pranikah dan Prakonsepsi. Jadi di sini adik-adik mahasiswa di semester 3 sudah mendapatkan materi terkait dengan kesiapan kehamilan sehat, kemudian screening pranikah dan prakonsepsi. Untuk target kompetensi yang diharapkan didapatkan di PMB ini terkait dengan konseling persiapan kehamilan sehat, kemudian ada konseling persiapan pranikah, kemudian ada konseling persiapan menjadi orang tua, dan ada pemeriksaan kesehatan persiapan pranikah. Jadi nanti di sini adik-adik diminta untuk membuat satu SAP dan satu SOAP. Gitu. Mungkin itu Bu Melati dari saya. Terima kasih Bu Ririn. Yang terakhir yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Bu Ai, monggo disilakan. Terima kasih Bu Melati. Mohon izin suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Bu Ai. Oke, mohon izin share screen untuk target fill-nya kehamilan. Ini insya Allah dilaksanakannya di rotasi terakhir ya di semester 3. Untuk kehamilan, rencana yang akan di target kompetensinya, observasi pasien-pasien atau pelayanan-pelayanan kehamilan yang dilakukan oleh bidan. Kemudian nanti mahasiswa membuat 2 kasus fisiologis, 1 refleksi dan 1 SOAP, bisa trimester 1, 2, ataupun 3. Apa saja yang dilakukan di dalam kasus tersebut, seperti manajemen asuhan kehamilan seperti biasanya dari mulai pengkajian data,
data subjektif, kemudian pemeriksaan di data objektif, dan menentukan diagnosa atau analisa, kemudian bagaimana melakukan perencanaan asuhan, sampai ke asuhan kehamilan kunjungan ulangnya. Gitu. Ini untuk yang kehamilan. Jadi mahasiswa nanti saat lab mohon dibantu dibimbing ada mungkin 2 kasus fisiologis untuk bisa dijadikan satu refleksi dan satu SOAP begitu. Oke, itu mungkin Bu Melati dari saya untuk yang kehamilan. Baik, terima kasih Bu Ai. Eh, Monggo Ibu-Ibu kita membuka lagi sesi diskusi apabila ada pertanyaan dari Ibu-Ibu selaku CI pada kegiatan Philab mahasiswa di semester 3, 5 maupun 7. Bisa kita diskusikan bersama jika ada yang dirasakan kurang jelas. Ya, bisa dipahami nggih Ibu-Ibu CI untuk pemaparan dari masing-masing PJMK maupun pemaparan secara umum. Ibu boleh bertanya lagi, Bu? Monggo Bu Saya. Erna. Ibu J. ngapunten, kemarin-kemarin memang banyak adik-adik yang WA saya untuk Philab. Karena memang waktu itu lagi penuh, ya. Kami kurang Nggih, paham untuk tanggal-tanggal yang mau ditempati adik-adik kan. Saya bingung, ini ada adik semester 7, ini ada adik semester 5 gitu kan, nggih. Ada semester nggih. 3. Jadi saat saya 3. sudah menerima yang semester 7, karena saya sanggupnya 3 aja deh, jangan berlebihan. Kadang kan sampai 8 Bu di PMB. Jadi saya pusing Nggih, gitu, pusing bimbingnya. Jadi kemarin itu beberapa saya tolak karena saya pikir di dalam satu waktu begitu, Bu. Ternyata mboten nggih, Bu. Ternyata masih ini tadi saya baru dong ngeh kalau setiap 2 berbeda minggu waktu. gitu. Iya. Iya, Itu terus betul. terang yang Nggih, leres Bu Erna. nggih, ini baru paham Bu saya, terus terang. Jadi makanya kenapa waktu kemarin saya sudah menerima semester 7, makanya saya semester 5 dan 3 itu kami tidak terima Bu. Soalnya saya pikir jadi Nggih, satu, saya nggak bisa bayangkan bersamaan. gitu. Nggih, gitu loh. Nah, karena itu saya baru paham ini. Nah, apakah pemilihan tempat praktek ini sudah jadi satu semua fix di awal sekarang ini atau masih berproses, Bu? Nggih, insya Allah untuk pemilihan tempat prakteknya sesuai dengan surat yang kami sampaikan ke ibu-ibu CI semuanya, sehingga mungkin bisa saya sampaikan lagi begitu nggih Bu terkait dengan tanggal pelaksanaannya untuk semester 7 ini di tanggal 18, jadi hari ini sampai Nggih, dengan 30 November selama nggih, 2 minggu, kemudian berlanjut ke mahasiswa semester 5 di tanggal 2 Desember sampai dengan 14 Desember itu juga 2 minggu. Kemudian yang paling akhir adalah semester 3 di tanggal 16 Desember sampai dengan 28 Desember. Ini juga 2 minggu waktunya. nggih. Jadi Sampun fix untuk nggih, Bu. mungkin ada Sudah jadi nggih, semua. sudah Nggih, fix Bu, sampun. nggih. Dan Nggih, sekedar informasi nggih Ibu-ibu ada beberapa TPMB yang digunakan secara berurutan, mungkin dari semester 7, kemudian 5 dan 3 ada juga yang mungkin hanya semester 7 dan semester 5 ngoten. nggih, Tidak nggih. sama sesuai dengan surat edaran yang kami berikan. Sudah dibawakan adiknya nggih, Bu? Saya kok belum terima Untuk nggih. Insya Allah mungkin hari ini Bu, eh, Oh, pas gitu. hari pertama mereka akan memberikan hadnya ke ibu-ibu Oke. CI semuanya. Nggih, sudah kami Nggih. sampaikan demikian ke adik-adik mahasiswa. Begitu Bu Erna. Nggih, ngapunten loh, Bu. Sebelumnya saya yang Nggih, kurang paham. Jadi dikira saya bersamaan tolak ya ngoten adiknya, nggih. kasihan sebenarnya kalau tahu nggak bersamaan sih saya kasih kesempatan gitu. Nggih, enggak Nggih, apa-apa Bu nggih. Erna. Nggih, matur Nggih. nuwun. Ada lagi ibu-ibu? Monggo jika ada yang ingin didiskusikan lagi.
Nggih, sampun cukup nggih Ibu-ibu, sepertinya sudah tidak ada yang ingin didiskusikan kembali. Bisa kita akhiri untuk pemaparan terkait dengan kegiatan Philab mahasiswa di semester ganjil program studi kebidanan. Mohon izin untuk menutup kegiatan di hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu bidan selaku CI kegiatan Philab mahasiswa kami yang telah menghadiri pertemuan melalui Zoom meeting pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Mohon izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.